Hai semua, welcome to my YouTube channel Nur Asia. Di video kali ini aku akan sedikit sharing mengenai pentingnya sex education sejak dini. Meskipun video kali ini akan membicarakan mengenai sex education, tapi video ini bukan hanya ditujukan bagi moms di luar sana yang sudah memiliki buah hati loh, tapi juga untuk teman-teman yang masih SMA atau masih kuliah. Kenapa? Karena tentang sex education ini bisa menjadi bekal untuk kita saat menjadi orang tua kelak. Teman-teman pernah nonton film ini gak sih? Yap, film ini berjudul Dua Garis Biru yang menceritakan tentang percintaan atau kisah cinta sepasang remaja yang pada akhirnya melakukan hubungan suami istri dan keduanya harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Sejak kemunculan teasernya, film tersebut sudah menuai pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai sex education ini menjadi suatu hal yang masih sangat tabu di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jarang banget kan dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya di lingkungan tongkrongan atau mungkin di rumah, kita sengaja dan berani ngomongin soal hal-hal yang berbau seks. Misalnya ada anak yang nanya ke ibunya hal-hal yang berkaitan dengan sex education, tapi si ibu justru memberikan reaksi seperti marah karena hal tersebut dianggap tidak sopan dan dianggap berdosa. Menurutku sebenarnya pembahasan soal seks ini sah-sah aja loh untuk dibahas, tapi dengan catatan bahwa pembahasan tersebut berdasarkan sumber-sumber yang akurat dan juga ditujukan untuk pendidikan. Teman-teman, dari tadi kita udah ngobrolin soal sex education, tapi teman-teman tahu nggak sih sex education itu apa sih? Sex education atau pendidikan seks menurut sumber-sumber yang aku baca bukan hanya berbicara soal anatomi tubuh, tapi juga berbicara soal reaksi seksual, batasan interaksi antar laki-laki dan perempuan, dan bagaimana memelihara kesehatan organ reproduksi kita loh. Kalau gitu, kapan sih kita mulai bisa memberikan sex education kepada anak-anak? Seperti yang tadi aku bilang bahwa sex education ini sangat penting diberikan sejak dini. Ada sumber yang mengatakan bahwa sex education ini bisa dimulai sejak usia 2 atau 3 tahun. Ada juga seorang seksolog yakni Dr. Boyke yang menyampaikan bahwa sex education ini bisa diberikan sejak anak mulai bertanya. Dalam hal ini orang tua tidak boleh berbohong. Misalnya nih ketika moms ditanya oleh anaknya mengenai nama dari alat vital atau alat kelaminnya. Misalnya, mah, ini tuh apa sih? Gitu. Nah, kita tidak boleh berbohong misalnya dengan menyebutkan nama lain atau menyebutkan istilahnya. Misalnya, oh itu namanya Miss V atau Mr. P. Tapi kita harus menyebutkan nama yang sebenarnya. Misalnya, oh ini vagina, ini penis, kemudian fungsi dari anggota tubuh tersebut apa. Atau pertanyaan lain yang mungkin muncul misalnya, mah, kok bisa sih ibu itu hamil? Nah, jangan dijawab, oh karena masuk angin dek. Tapi dijawab misalnya dengan bahasa yang lebih sesuai dengan usia anak tersebut. Misalnya, oh ibu itu hamil karena ibu itu sama suaminya membuatnya dengan cara yang spesial dek gitu. Nah, untuk mengetahui cara menjawab sesuai dengan usia anak atau mungkin hal-hal apa saja yang perlu diajarkan kepada anak terkait dengan sex education ini, karena sex education ini sebenarnya harus sesuai dan dilakukan secara bertahap. Nah, moms atau teman-teman bisa baca buku-buku yang berkaitan dengan sex education. Atau jika moms di rumah kesulitan dalam memberikan sex education kepada anak-anak, hal ini juga bisa loh dikonsultasikan dengan psikolog anak. Berbicara mengenai sex education ini tentu sangatlah kompleks dan harus menyesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan dan juga usia si anak. Tetapi pada tahapan awal dari sumber yang aku baca, kita dapat mengajarkan nama-nama dari anatomi tubuh si anak. Misalnya di saat mandi mengajarkan ini apa dan fungsinya apa. Kemudian kita juga membiasakan untuk anak-anak menggunakan handuk setelah mandi dan tidak mengganti baju anak di tempat-tempat umum atau tempat yang terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain. Lalu mengingat kasus pedofil dan pelecehan seksual yang juga marak di Indonesia dan tidak pandang usia, maka kita dapat mengajarkan kepada anak area mana saja yang merupakan area pribadi atau area privat yang hanya boleh disentuh seizin sang anak.
Selain itu, kita juga dapat mengajarkan bagaimana jika ada orang lain yang ingin menyentuh si anak atau memaksa untuk menyentuh area privat anak tersebut. Misalnya, kita mengajarkan untuk meminta tolong dan berteriak. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa pihak yang paling berperan untuk mengajarkan atau memberikan sex education sejak dini bagi anak adalah orang tua. Karena dari orang tualah anak bisa mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Lalu bagaimana jika anak tidak mendapatkan edukasi mengenai seks tersebut dari orang tuanya? Maka yang akan terjadi adalah anak-anak tersebut akan mencari tahu dari sumber lain, misalnya dari temannya atau dari media. Dan menurutku hal ini sangat berbahaya mengingat setiap hari kita disuguhi dengan informasi-informasi yang tidak terfilter. Ada informasi yang baik dan ada informasi yang buruk. Ada informasi yang akurat dan ada juga informasi yang menyimpang. Ada juga loh teman-teman, baik itu tulisan atau mungkin video yang menjadi tontonan di mana konten-konten tersebut tidak memberikan edukasi yang baik terhadap anak-anak tetapi justru menjerumuskan. Misalnya tulisan-tulisan yang berisi konten 18 ke atas atau video-video porno yang kita kenal dengan nama bokep. Jadi pentingnya sex education sejak dini yang diberikan orang tua terhadap anak akan menjadi seperti imunisasi bagi anak agar tidak melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Oke moms dan teman-teman semua, sampai sini aja sharing session kita di video kali ini. See you on the next video.